Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bella Julia, NPM 1821020201 dari semester 6 jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya perwakilan dari kelas C semester 6 akan menjelaskan makalah yang telah kami buat yang berjudul Perkembangan Konstitusi di Indonesia, mata kuliah Kapita Selekta dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, di mana istilah ini bermaksud pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yakni cum yang berarti bersama dengan dan statuere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan menetapkan sesuatu. Adapun Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda, grondwet. Kata grond berarti tanah dan wet berarti undang-undang. Sementara itu, konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki arti yang lebih luas, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Menurut ISC Wade, dalam bukunya Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Sedangkan menurut Herman Heller, konstitusi merupakan cerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagai mestinya. Menurut Ivo Dedacek, konstitusi didefinisikan sebagai sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum. Pembatasan kekuasaan pada umumnya merupakan corak umum materi konstitusi. Dalam pengertian yang demikian tersebut, persoalan yang dianggap penting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundang-undangkan. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Dalam perkembangan sejarah telah menunjukkan bahwa Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang dikatakan memiliki kriteria terbaik, dikarenakan adanya keseimbangan antara penguasa dan yang dikuasai, serta penghormatan atas beberapa suku, ras, dan agama. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 17 Juli 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Di akhir sidang BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah Muqaddimah Undang-Undang Dasar.
Dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan. Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode dan tentunya mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga berjalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut. Periode pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode pertama ini, negara Republik Indonesia baru saja terbentuk dan konstitusi yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi di negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan undang-undang. GBHN memiliki dan mengangkat presiden dan wakil presiden serta mengubah undang-undang dasar. Periode kedua yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Belanda yang masih tidak merasa puas akan kemerdekaan Indonesia terus berusaha menguasai kembali Indonesia. Kemudian terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Dengan disetujui hasil-hasil konferensi meja bundar, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dalam konferensi tersebut menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Yang periode ketiga adalah pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Konstitusi RIS sendiri tidak berlaku lama, penyebabnya diantara yakni karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntunan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian bergabung diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan dan memiliki sistem pemerintahan parlementer. Karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Periode selanjutnya pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang
perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berlakunya kembali Undang-Undang 1945 berarti merupakan sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, periode 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah aslinya, ditambah dengan perubahan Undang-Undang 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental atau dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Periode yang terakhir adalah pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengalami perubahan amandemen hingga 4 kali, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang Undang-Undang Dasar waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan Jepang. Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif atau pemerintah, lembaga legislatif atau MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY, dan lembaga auditif yaitu BPK. Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode saja yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Materi yang terakhir adalah sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Selain itu, situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal maupun internal. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan perubahan konstitusi di Indonesia yaitu negara asing, khususnya Belanda, yang memporak-porandakan agar Indonesia tidak berbentuk negara kesatuan tetapi negara serikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan sejak awal. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda. Walaupun pada akhirnya Indonesia menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara serikat, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Sementara itu, faktor internal atau faktor dari dalam negeri yang menyebabkan perubahan konstitusi di Indonesia diantaranya diakibatkan oleh banyaknya desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau, dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan konstitusi sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1045.
yaitu termuat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 telah mencampurkan antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistis, sehingga mempengaruhi sistem demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.